Ibadah Natal pada malam hari ini. Mari kita memulai ibadah perayaan Natal pada malam hari ini dengan kita mengangkat satu pujian, Selamat datang. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Kristus sudah lahir dan percaya padamu. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan sangat luar biasa bagi kita semua karena sudah mempertemukan kita untuk bisa berkumpul beribadah pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian lagi dengan pujian Dari Pulau dan Benua. Dengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Sebuah acara tidak akan sempurna jika tidak diawali dengan doa pembukaan. Mari kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Cahyono. Kepada Bapak Edi Cahyono dipersilahkan.
Natal kelompok 7. Mari kita sama-sama kita mulai dengan kita menyatukan hati, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala hal yang Kau berikan kepada kami, berkat-berkat yang melimpah atas hidup kami. Pada saat ini boleh Engkau persatukan kami di tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama merayakan Natal di kelompok 7 Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, sucikan roh, tubuh, dan jiwa kami, sehingga kami layak menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami teringat kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini belum bisa bersama-sama dengan kami oleh karena banyak kesibukan yang dialaminya Tuhan. Namun kesemuanya hanya kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan, jalannya untuk perayaan Natal kelompok 7 pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian Tuhan doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami alaskan demi menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Edi Cahyono yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari acara yang kedua yaitu kita lihat persembahan tari dari Adik Tasya. Pada Adik Tasya dipersilakan. Kita beri tepuk tangan biar tambah semangat Bapak Ibu.
Tasya yang telah memberikan persembahan tariannya. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PHBK Kelompok 7 kepada Ibu Tri Mulyanengati, dipersilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas cuaca yang begitu indah. Sore ini kita diberi cerah sehingga kita boleh melaksanakan ibadah dan perayaan Natal kelompok 7 di gereja kita, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Semua kelompok 7 bisa hadir di gereja ini. Saya mengucapkan terima kasih. Yang terhormat Bapak Pendeta beserta Ibu, kepada yang terhormat Mbak Mia Vido, kepada yang terhormat Bapak Ibu Majelis Kelompok 7 dan seluruh warga Kelompok 7 yang saat ini hadir untuk kita bersama-sama ibadah dan perayaan Natal Kelompok 7. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan PHBK, baik yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan semua ini dari awal sampai acara ini terlaksana. Yang ada di luar, terima kasih. Dan ibu-ibu yang sudah membantu kami untuk menyiapkan segala sesuatunya di belakang, saya juga mengucapkan terima kasih. Akhir kata, saya sebagai wakil dari PHBK mengucapkan selamat Natal, menyongsong Natal selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Tri Mulyanengati yang telah menyampaikan sambutannya. Mari kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu penyalaan lilin. Untuk penyalaan lilin ini akan kita iringi bersama dengan pujian Malam Kudus. Penyalaan lilin yang pertama, kami mohon yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Cahyono untuk menyalakan. Untuk penyalaan lilin yang kedua, kami mohon dengan hormat Bapak Edi Cahyono, dipersilakan. Untuk penyalaan lilin yang ketiga, kami mohon dengan hormat pada Bapak Sri Sudiono, dipersilakan. Penyalaan lilin selanjutnya, kami mohon dengan hormat Bapak Agus Budi Asmoro. Penyalaan
lilin selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Tri Sumarniasih, dipersilahkan. Penyalaan lilin selanjutnya kami mohon dengan hormat Ibu Kurnia Deti Wulandari, dipersilahkan. Penyalaan lilin yang terakhir kami mohon dengan hormat Ibu Tri Mulyaning Ati, dipersilahkan. Dan kudus anak tidur tenang, anak tidur tenang. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus.
oleh Bapak Pendeta Dwi Cahyono. Kepada yang terhormat dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Mari kita bersama menyatukan hati, kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, namun kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, termasuk di dalam merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran setiap kami dan memampukan kami untuk mengerti serta memahami maksud dan kehendak-Mu yang Kau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pada saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 19. Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 19. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Dan nas kita diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali menghayati Natal dengan tema dan mereka akan menamakannya Immanuel. Sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 tadi, Immanuel berarti Allah beserta kita. Immanuel adalah nama lain dari Yesus, nama yang diberikan kepada anak yang lahir dari perawan Maria. Pertanyaan untuk kita bersama, apakah arti dan makna Immanuel di dalam peristiwa Natal yang kita rayakan pada saat ini? Yang pertama, Immanuel itu berarti penyertaan Yesus bagi kita, sehingga kita manusia tidak perlu dikuasai oleh ketakutan,
di dalam menjalani kehidupan kita. Nubuat kelahiran Immanuel dicatat pertama kali di dalam kitab Yesaya. Konteks saat itu adalah bangsa Yehuda yang sedang mendapatkan ancaman dari bangsa Aram. Pada saat itu Ahaz, raja Yehuda, ingin meminta bantuan dari Asyur. Tetapi Allah mengutus Yesaya untuk mengingatkan Ahaz karena dia tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan janji kelepasan kepada bangsa Israel dengan memberikan sebuah tanda mengenai kelahiran Immanuel. Melalui Immanuel ada keselamatan, ada pengharapan bagi manusia. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selamanya menyenangkan. Kita bisa mengalami persoalan-persoalan di dalam hidup ini, dan persoalan yang kita alami itu bisa menjadikan kehidupan ini seakan-akan berat untuk dijalani. Tetapi Allah hadir di dalam kehidupan kita, di dalam diri Yesus Sang Immanuel. Allah hadir beserta kita untuk menguatkan kita, untuk menopang kita, untuk memampukan kita menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apakah kita masih bisa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Allah sudah hadir di dalam kehidupan kita. Hanya kadang kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah itu. Apalagi ketika kita mengalami persoalan yang berat. Bagi kita, hal itu karena Allah sudah tidak ada dengan kita lagi. Nah, kalau kita memiliki pemahaman yang demikian, berarti kita keliru. Karena di berbagai kondisi kehidupan kita, Allah itu tetap ada untuk membersamai kita. Yang kedua, Immanuel berarti Allah nyata hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak memahami dan Tuhan yang tidak peduli dengan kita. Dia begitu mengerti, Dia begitu peduli dengan kita. Karena itu Dia hadir di tengah-tengah kita melalui kelahiran bayi Yesus. Penulis kitab Ibrani mencatat dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dari sini jelas disampaikan kepada kita semuanya bahwa Yesus Sang Immanuel hadir dan hidup di dunia untuk turut merasakan dan mengalami berbagai pergumulan serta persoalan-persoalan yang kita alami di dalam hidup kita. Karena itu di dalam menjalani kehidupan setiap hari, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran, jangan sampai kita menjadi takut, menjadi gentar, dan jangan sampai kita patah semangat, patah pengharapan. Karena apa? Karena Allah sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyertai,
orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Immanuel menunjukkan bahwa Ia telah turun dari surga dalam wujud manusia. Kelahiran Yesus adalah merupakan kenyataan yang sangat mengagumkan. Allah Israel pernah hadir hidup dalam tubuh kecil dari seorang bayi. Allah pernah berdiam di dalam tubuh seorang pria yang menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa. Keajaiban inkarnasi terletak pada kenyataan bahwa Allah semesta alam bersedia untuk merendahkan dirinya ke dalam tubuh manusia. Ia menjadi manusia sama seperti kita. Ia merasakan lapar, ia mengalami penderitaan, ia juga mati, dan ia juga memiliki darah manusia. Allah turun dan hidup dalam rupa manusia dan menjadi Allah beserta kita, Yesus Immanuel kita. Alkitab mengatakan bahwa Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kita akan takjub ketika kita menghayati kasih Allah yang ditunjukkan dengan kehadirannya di dalam diri Yesus Sang Immanuel. Melalui kehadirannya itu, Allah menyelamatkan kita, orang berdosa ini. Kita adalah umat yang telah jatuh, kita adalah orang-orang yang telah diperbudak oleh dosa. Kita berada di bawah kuasa iblis. Tetapi Allah telah turun kepada kita di dalam Kristus untuk membebaskan kita, untuk mengangkat kita, supaya jangan sampai kita dikuasai oleh dosa, supaya kita terbebas dari kuasa dosa itu. Melalui kehadiran Allah dalam diri Yesus Sang Immanuel, kita mempunyai pengharapan karena Allah telah menyertai kita, karena Yesus Immanuel kita. Yang keempat, Immanuel berarti bahwa Yesus tersedia bagi kita. Kelahiran Yesus di Bethlehem menunjukkan bagaimana Dia memberikan dirinya untuk kita. Bukan hanya lahir, tetapi Dia juga bersedia untuk menyertai perjalanan hidup kita kemanapun kita pergi, untuk bersama-sama tadi merasakan pergumulan hidup kita, terlebih pergumulan karena dosa. Dan karena Dia mengerti apa yang kita butuhkan, maka Dia rela untuk memberikan hidupnya bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yesus Sang Immanuel bersedia memproses hidup kita hari demi hari agar hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian Natal adalah merupakan bentuk ungkapan kasih, ungkapan cinta Allah kepada kita manusia. Karena Allah sudah hadir dan ada bersama dengan kita untuk menolong kita, supaya kita bisa terbebas dari kuasa dosa. Menyadari akan hal ini, maka saat ini kita menghayati Natal, berarti kita menghayati kasih Allah yang sudah nyata di dalam Yesus Sang Immanuel itu.
Jika kita sudah dikasihi oleh Allah dan kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, maka sekarang saatnya bagi kita untuk bisa menjadi saluran kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita yang sudah merasakan kasih Allah melalui Yesus Sang Immanuel itu melanjutkan perjalanan hidup kita sehari-hari. Kita harus berusaha untuk menjadi perpanjangan kasih Allah dengan hidup saling tolong-menolong. Mari kita tunjukkan hidup dengan berbela rasa dan hidup dengan saling melayani. Terlebih melayani orang-orang yang terpinggirkan sebagaimana diteladankan oleh Yesus Sang Immanuel itu. Terutama saat ini di mana kita menghadapi kehidupan yang berat, kehidupan yang sulit, khususnya terkait dengan pandemi virus corona ini. Bagaimana di tengah situasi yang sulit ini kita bisa menunjukkan rasa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita membangkitkan kesetiakawanan kita dengan bersedia menolong mereka yang menderita. Atau kita tunjukkan kepedulian kita dengan sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta kita. Bukan hanya cinta kita kepada diri kita sendiri, tetapi juga cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita mengasihi mereka berarti kita juga harus bisa melindungi mereka. Ketika kita mencintai seseorang berarti kita juga harus bisa melindungi orang yang kita cintai itu. Seperti Tuhan yang mencintai kita, Dia melindungi kita. Dan itu sudah dinyatakan melalui kehadiran Sang Immanuel. Nah sekarang ganti kita, giliran kita, saatnya bagi kita yang sudah merasakan kasih Allah itu untuk hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan untuk saat ini mungkin cara kita mengasihi sesama adalah yaitu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu. Itu salah satu cara, dan pasti masih banyak cara-cara yang lain untuk kita bisa menunjukkan cinta kita kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita bisa menjadi saluran cinta kasih Allah kepada sesama, maka disitulah Natal akan menjadi bermakna dan Sang Immanuel akan menjadi nyata. Selamat Natal tahun 2020, dan bersama Sang Immanuel, Allah yang hadir bersama dengan kita, mari kita lanjutkan perjalanan hidup ini dengan penuh keyakinan dan pengharapan untuk menyongsong tahun baru yang lebih baik dari tahun ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita bersatu hati untuk berdoa. Sempurnakanlah pengertian kami akan firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dengan demikian, Natal akan menjadi semakin bermakna bagi kami ketika kami mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan sebagaimana firman-Mu.
Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami semuanya. Kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami alami, kekuatan, sehingga dengan semuanya itu kami saat ini bisa menghayati Natal Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. PHBK kelompok 7 beserta dengan warga jemaat kelompok 7 yang sudah saling mendukung, saling menguatkan, dan biarlah semangat ini boleh kami tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun bisa merasakan cinta kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami memohonkan berkat bagi setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam mempersiapkan Natal saat ini. Siapapun mereka, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati dengan kekuatan, kesehatan, akal budi, dan biarlah dengan semuanya itu mereka boleh tetap bisa menggunakan talenta-talenta pemberian-Mu untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Warga jemaat kelompok 7 khususnya, kami serahkan pula kepada Tuhan dan kami mohonkan berkat kekuatan, kesehatan, supaya mereka mampu melanjutkan perjalanan hidup, mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab di tempat yang Tuhan berikan, sehingga melalui pekerjaan itu mereka boleh menyambut berkat Tuhan. Dan berkat itu bisa dikelola untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari dan juga dipakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama-Mu. Kelanjutan acara Natal ini kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa membersamai sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang saat ini Natalnya kami rayakan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang telah menyampaikan renungan Natal pada malam hari ini. Semoga renungan Natal yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembagian kado Natal. Tetapi kado Natal ini bagi yang beruntung karena diacak lewat undian. Kepada yang bertugas silakan. Nanti nama keluarga yang saya panggil bisa perwakilan salah satu untuk maju ke depan menerima kado Natal. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kelompok 7 ingin memberikan kado Natal sebagai kenang-kenangan perayaan Natal kita tanggal 23 Desember 2020. Nanti akan kita undi, di sini lotnya atas nama keluarga. Jadi nanti perwakilan salah satu warga yang mendapatkan boleh maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Saya akan mengambil untuk kelompok 7, warganya disiapkan ada 15 lot, Bapak Ibu. Keluarga yang pertama yang beruntung, Ibu Eli Usdiati. Yang kedua, Bapak Agus Nur Cahyo. Kayaknya satu keluarga ini ya. Beda kakak.
keluarga yang ketiga yaitu keluarga Bapak Suprandono. Bisa agak jaga jarak, Bu. Nanti ditegur, wah kok gak jaga jarak ya. Keluarga yang keempat, Bapak Harjo Pantoro. Keluarga selanjutnya, keluarga Ibu Suharni. 5 dulu ya biar nggak besu di depan. Katanya disuruh jaga jarak. Untuk penyerahan kado Natal yang pertama ini kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Dwi Cahyono untuk menyerahkannya. Tidak boleh salaman nih. Biasanya kalau nerima hadiah langsung salaman, ini nggak boleh. Semoga kado Natal yang boleh Bapak Ibu terima dapat berguna bagi keluarga panjenengan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk 5 keluarga berikutnya akan saya bacakan. Keluarga yang pertama yaitu keluarga Bapak Suprehadi. Keluarga yang kedua, keluarga Bapak Hendro Sri Kuncahyo. Keluarga yang kedua, keluarga Bapak Hendro Sri Kuncahyo ada atau yang mewakili? Oh, di luar. Keluarga yang ketiga, keluarga Bapak Sri Andoyo. Bapak-bapak ya ini. Keluarga yang keempat, Bapak Syekh Prayogo. Keluarga yang kelima, keluarga Bapak Sumartono. Untuk penyerahan kado Natal pada kloter kedua ini kami mohon dengan hormat Mbak Mia untuk menyerahkannya. Selamat sekali lagi kepada para keluarga yang telah mendapatkan kado Natal. Semoga kado yang diterima dapat menjadi berkat bagi keluarga panjenengan. Dipersilakan duduk kembali. 5 keluarga berikutnya. Yang pertama keluarga Bapak Bagio Winarno. Oh, ngapunten. Keluarga Bapak Winarso. Winarso. Lala. Nek nama lengkapnya itu loh mboten sumber. Taunya nama panggilan. Keluarga yang kedua, keluarga Bapak Sugeng Haryadi. Ini satu rumah dapat semua ini. Wah, luar biasa. Keluarga
Keluarga yang ketiga, keluarga Bapak Adi Cahyono atau Ibu Sri Wulan. Apakah ada yang mewakili dari keluarganya? Ada yang hadir? Apakah ada? Oh, enggak ada. Ya, ini saya ambil lagi. Keluarga selanjutnya, keluarga Ibu Sudalmi. Ibu Sudalmi. Di luar mungkin beliaunya. Tidak ada? Kan diganti lagi. Keluarga selanjutnya, keluarga Bapak Sri Andono. Sri Andono. Apakah ada di luar? Tidak ada juga. Saya akan ambil lot lagi 3. Keluarga selanjutnya, keluarga Ibu Sulis. Atau ada yang mewakili? Perwakilan yang datang? Satu kakak ya. Keluarga selanjutnya, keluarga Bapak Wiono. Keluarga selanjutnya, keluarga Bapak Wahyudi. Ada yang hadir? Oh. Yang terakhir niki nggih. Keluarga selanjutnya, keluarga Bapak Sukaryanto. Ada? Mbak Surat kalau hadir mungkin. Tidak ada juga. Terakhir niki, Bapak Erik Chandra. Bagi yang belum beruntung nanti beli sendiri di toko nggih. Hadiahnya. Ya, dan ada kenang-kenangan juga kado Natal dari kelompok 7 untuk Bapak Pendeta Dwi Cahyono dengan Bapak Nyoto. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah menerima kado Natal. Bagi yang belum beruntung nanti beli sendiri kado Natalnya. Yang terhormat kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono dengan Bapak Nyoto, dipersilakan untuk maju ke depan. Kalau nggak ada keluarganya Pak Nyoto, perwakilan mungkin dari keluarga beliau. Pak Nyoto marbet. Gak ada? Nanti dikasihkan loh Mbak Yunani, jangan dibawa pulang. Ya, semoga kado Natal yang diterima dapat dipergunakan. Untuk acara selanjutnya,
Mari kita tutup ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini dengan doa penutup. Untuk doa penutup kami mohon dengan hormat Ibu Kurnia Deti Wulandari untuk membawakannya. Dipersilahkan. Sebelum bersama-sama kita tutup acara ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini, perkenankan saya akan mengumumkan bahwa persembahan kelompok 7 ada Rp857.500. Terima kasih. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terbukti di dalam kami mengadakan ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini dapat kami alami dengan penuh keselamatan dan penuh dengan sukacita. Semuanya ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa yang Maha Kasih, pada sore hari ini kami juga sudah bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami terima saat ini dapat menjadikan kekuatan iman kami, lebih-lebih kepercayaan kami kepadamu Tuhan, demi untuk memuliakan nama-Mu, sehingga firman ini dapat kami lakukan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini belum bisa hadir bersama kami untuk menghadiri perayaan Natal pada sore hari ini. Engkau Maha tahu Tuhan apa yang menjadi halangan mereka. Kiranya yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang bepergian Tuhan beri keselamatan, dan yang sengaja menjauh dari-Mu Tuhan, ketuklah pintu hatinya, sehingga suatu saat nanti saudara kami teringat akan Engkau dan mau kembali berkumpul dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga teringat akan persembahan yang sudah kami kumpulkan saat ini. Berkatilah, sucikan, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan kami bisa menggunakannya di dalam keluarga kami maupun kelompok 7 ini. Semoga menjadikan berkat. Dan tangan-tangan yang sudah mengumpulkan persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai, memberkati dan menolong, sehingga menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari dan menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Keluarga Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang sudah menaburkan kasih-Nya pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati apapun pelayanan yang dilakukannya, kiranya menjadikan berkat di dalam kehidupannya, terkhusus untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak menetap di tempat ini, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pertolongan tangan Tuhan senantiasa kami nantikan, sehingga di dalam kami pulang dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dapat kami alami dengan penuh sukacita. Terima kasih Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Kurnia Deti Wulandari yang telah membawakan doa penutup acara yang terakhir, yaitu Ramah Tamah. Demikian tadi acara perayaan dan ibadah Natal kelompok 7 pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika dalam saya menyampaikan susunan acara ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata, PHBK kelompok 7 mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.